Begini respon Elkan Bagot setelah mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Timnas Indonesia. Misi terselubung Noaimi terbaca setelah tiba di Jakarta. Wasit Alkaf diambang sanksi telah pimpin laga Timnas. Begini respon Dian Flamingo soal dirinya yang akan bergabung dengan skuad Garuda. Ivar Jenner akhirnya tetap dipanggil jelang laga lanjutan putaran ketiga melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi. Matt Baker tuai pujian positif setelah jatuh bangun dibanting pemain Timnas Kuwait U17. Viral reaksi Iliano gercep respon ucapan selamat ulang tahun dari Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nama selebgram asal Bahrain yaitu Noaimi kini kembali mencuri perhatian setelah aksinya yang sempat menuai kontroversi dengan mengejek Timnas Indonesia, di mana kini pria tersebut kabarnya berada di Jakarta, Indonesia. Noaimi berada di Jakarta sejak Selasa kemarin. Keberadaannya di Indonesia diduga warganet karena ia memiliki misi khusus, di mana kini Noaimi kembali menjadi perbincangan lantaran melakukan sebuah gebrakan. Noaimi ternyata terbang ke Indonesia untuk berlibur, di mana detik-detik kedatangannya ke Indonesia pun aktif dibagikan Noaimi di akun Instagramnya. Bahkan Noaimi lugas memanggil warganet Indonesia dengan sebutan Bahlul alias bodoh. Halo Bahlul, aku datang kepadamu. Lihat aku di bandara sekarang dan akan ke Indonesia. Akan bagus jika aku ke Indonesia. Sampai jumpa dalam 2 penerbangan. Kalian menungguku, ujar Noaimi dalam bahasa Inggris. Ya, diungkap Noaimi, ia bingung hendak pergi ke Jakarta atau ke Bali. Namun dalam postingan terakhirnya, Noaimi terlihat sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, kedatangan Noaimi yang ingin mengejek warganet Indonesia itu pun buru-buru direspon oleh halayak publik tanah air. Di mana dalam postingan Noaimi, warganet Indonesia curiga bahwa ia punya misi terselubung dan licik, di mana ia dicurigai ingin membuat warganet Indonesia menyerangnya sehingga tujuan Bahrain untuk tidak bertanding di Indonesia bisa tercapai. Karenanya, warganet pun meminta kepada halayak agar jangan terpancing emosi dengan postingan provokasi Noaimi tersebut. Elkan Bagot kini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial, di mana munculnya nama Elkan Bagot di puncak pembahasan tepat pada Rabu sore kemarin, di mana hal tersebut pun kemudian memicu pertanyaan besar. Pasalnya pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari Timnas Indonesia. Spekulasi pun bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil ke Timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, ternyata Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi Timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Elkan Bagot via story Instagram. Ya, Instagram Timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil ke skuad Garuda. Namun unggahan akun Timnas Indonesia kali ini pun menjadi sorotan. Hal itu sebab foto Elkan Bagot yang terpampang mengenakan jersey terbaru Timnas Indonesia. Tidak sedikit yang turut meramaikan unggahan itu untuk sang pemain. Harapan demi harapan banyak dilontarkan oleh fans Garuda di berbagai kolom komentar, di mana banyak yang berharap bahwa sosok Elkan Bagot ini bisa kembali memperkuat skuad Garuda secepatnya. Di sisi lain, kini banyak yang bertanya-tanya apakah Elkan Bagot kini sudah merespon unggahan ucapan selamat tersebut. Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, menariknya Elkan Bagot sampai saat ini sejak kabar ini ditulis pada siang tadi, sosok Elkan Bagot ini masih belum merespon ucapan ulang tahun dari Timnas Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari akun Instagram Elkan Bagot, di mana sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, Elkan Bagot belum juga merespon ucapan ulang tahun dari story Instagram Timnas Indonesia, di mana biasanya pemain yang dimention akan merepost ulang postingan ucapan ulang tahun tersebut. Hal itu seperti yang dilakukan pemain Timnas Indonesia lainnya yaitu Iliano Renders, di mana Iliano juga merayakan ulang tahunnya pada 23 Oktober 2024 kemarin. Iliano lantas merepost updatean Timnas Indonesia tersebut. Namun sampai siang tadi, hal yang sama belum dilakukan oleh Elkan Bagot. Tentunya beberapa warganet langsung mengaitkan hubungan Elkan Bagot dengan Timnas Indonesia, di mana banyak yang merasa kini hubungan kedua belah pihak tersebut merenggang. Kendati demikian, ada yang merasa Elkan Bagot memang jarang bermain sosial media, atau mungkin saja Elkan Bagot memang tidak menyadari adanya postingan Timnas Indonesia itu yang memention dirinya.
Kontroversi kinerja wasit Alkaf saat memimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia nampaknya berbuntut panjang, di mana Federasi Sepak Bola Asia kini menyelidiki kinerja wasit asal Oman tersebut. Kabar penyelidikan itu dibocorkan oleh jurnalis asal Arab yaitu Nahar Kunais. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazar dari Malaysia, Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki. Hal itu setelah insiden dan kesalahan serius dalam pertandingan antara Indonesia dan Bahrain, serta Al-Hilal dan Al-Ain, serta manipulasi pertandingan, tulis melalui akun X Nahar Kunais. Tak hanya penyelidikan, Ahmed Alkaf dihadapkan dengan hukuman berat dari AFC apabila terbukti melakukan hal yang mencederai sportivitas. Mereka diperkirakan akan diskorsing hingga akhir musim olahraga di Asia, tambahnya lagi. Ya, di sisi lain, akun Instagram Fortnite Abdul Indonesia pun menuliskan di postingannya yang cukup menggelitik, di mana postingan tersebut berharap bahwa Bahrain dihukum WO dan Indonesia mendapatkan 3 poin. Semoga bukan hanya formalitas saja, sindir akun tersebut. Rian Flamingo kini membuat heboh karena memberikan kode untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini langsung diketahui di sebuah akun Instagram. Awalnya media Belanda yaitu Football Premier membahas nama-nama pemain yang berpotensi bergabung dengan skuad Garuda, di mana Rian Flamingo masuk dalam daftar tersebut. Kendati masih diandalkan oleh timnas Belanda U21, pemain tersebut disebutkan masih bisa berpindah ke Indonesia atau Suriname. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Rian Flamingo. Rian Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname, di mana ia tampil bagus di PSW dan sangat potensial, ujar Denny Van Laar. Ya, mengejutkannya, pemain berusia 21 tahun itu justru memberikan komentar yang seakan memberi kode bagi skuad Garuda, sebab ia membubuhkan emoji bendera merah putih di postingan Football Premier. Hal itu sehingga banyak warganet yang membujuknya untuk menjalani proses menjadi WNI. Nah, andai kejadian, maka Rian Flamingo bisa berstatus pemain termahal di timnas Indonesia yang saat ini masih dipegang oleh Mesilgers. Adapun untuk Rian Flamingo, dirinya bisa bermain di bek tengah, namun ia juga pernah berperan sebagai gelandang tengah. Momen heroik Matt Baker yang dibanting pemain timnas Kuwait dan langsung bangkit dengan mencetak gol kini mencuri perhatian. Ya, Matt Baker tampil sebagai starter saat timnas Indonesia U17 tandang ke markas Kuwait U17 di matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Rabu malam kemarin. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia U17 lain yang tampak tegang, namun pemain yang satu ini tampak tampil lepas. Namun di awal laga, pemain 15 tahun ini sudah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemain timnas muda Kuwait, di mana meskipun bola jauh dari jangkauan mereka, salah satu pemain mereka terlihat memiting dan kemudian membanting Matt Baker. Untungnya jiwa sportivitas ditunjukkan oleh Matt Baker, di mana Matt Baker sama sekali tidak terpancing dengan perlakuan kasar yang dibuat sang lawan. Pujian demi pujian pun tersampaikan kepada Matt Baker yang tampil begitu baik dan fokus saat menerima perlakuan tidak wajar oleh pemain lawan, di mana ia justru bangkit dan mencetak gol di menit ke-7. Papan skor pun berubah 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Singkat kata, timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Kuwait U17. Selanjutnya, timnas muda Indonesia ini akan menantang Kepulauan Mariana Utara di matchday kedua grup G pada Jumat mendatang di waktu yang sama. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga di Stadion GBK pada November mendatang, di mana dalam laga itu Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa hanya 1 pemain saja yang akan absen untuk melawan timnas Jepang. Kata Sumarji, pemain tersebut adalah Ivar Jenner, di mana Ivar Jenner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning sehingga absen untuk melawan timnas Jepang. Ya, sebelumnya Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina. 2 kartu kuning berturut-turut yang didapatkan Ivar Jenner membuatnya harus absen membela timnas Indonesia di laga nanti. Sempat ada kabar bahwa Jay Itzes juga tidak bisa bermain untuk melawan timnas Jepang karena hal yang sama. Namun Sumarji memastikan bahwa Jay Itzes bisa bermain, sebab Jay Itzes baru mendapatkan kartu kuning kedua saat melawan Cina. Adapun kartu kuning pertama didapatkan Jay Itzes saat timnas Indonesia melawan timnas Vietnam di putaran kedua. Kalau pemain yang absen melawan Jepang itu hanya Ivar Jenner saja. Untuk pemain lain bisa bermain, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menambahkan bahwa Coach Sintayong tetap akan memanggil Ivar Jenner, sebab setelah melawan Jepang, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi itu merupakan pertandingan ke-6 grup C putaran ketiga. Duel itu akan digelar di GBK 4 hari berselang setelah melawan timnas Jepang. Pasti Ivar Jenner akan tetap dipanggil karena kita ada 2 pertandingan. Setelah melawan Jepang, kita akan bertemu Arab Saudi, kata Sumarji. Ya, Sumarji berharap para pemain timnas Indonesia ini bisa mempunyai kondisi fisik yang siap untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Apalagi 2 laga itu sangat berat untuk timnas Indonesia. Semoga para pemain bisa sesuai dengan komitmen di awal untuk siap menghadapi 2 laga
laga nanti, kata Sumarji. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.